saya Citra Bosofi dengan NIM 233760GSD0758. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan sub-sub pembahasan yang dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, hasil pembahasan serta kesimpulan pada 3 jurnal. Di mana jurnal pertama yang saya resum dengan judul Penerapan Pembelajaran IPS menggunakan metode pembelajaran luring yang dilakukan oleh guru kelas 4 SD Negeri 20.511 Labuan Rasoki Kota Padang Sidimpuan, di mana nama penelitinya yaitu Khorudin Saleh Siregar pada tahun 2021. Adapun latar belakang pada jurnal ini yaitu pembelajaran IPS di SD dapat membantu siswa memahami masalah sosial dan kehidupan bermasyarakat. Namun pada saat pandemi COVID-19 terjadi, pembelajaran tatap muka tidak dapat lagi dilakukan. Oleh karena itu, guru dapat melakukan pembelajaran secara luring atau offline. Pembelajaran luring dilakukan karena masih banyak siswa yang tidak memiliki fasilitas seperti handphone untuk melakukan pembelajaran daring. Di SD Negeri 20.511 Kota Padang Sidimpuan melakukan pembelajaran luring sebanyak 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin dan hari Sabtu. Adapun proses pembelajarannya yaitu dengan guru memberikan tugas kepada siswa dan guru melakukan penjelasan materi secara singkat. Tetapi dengan kondisi tersebut, pembelajaran kurang efektif dan kurang optimal sehingga siswa kurang memahami materi pembelajaran. Adapun rumusan masalah pada jurnal ini ada 2. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan pembelajaran IPS yang dilakukan oleh guru dengan metode pembelajaran luring di SD kelas 4 pada SD 20.511 Labuan Rasoki Kota Padang Sidimpuan. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana respon siswa kelas 4 dalam mengikuti proses pembelajaran IPS dengan menggunakan metode pembelajaran luring tersebut. Adapun hasil dan pembahasan pada jurnal yang saya bahas ini yaitu yang pertama, berdasarkan hasil penelitian, penerapan pembelajaran IPS menggunakan metode pembelajaran luring di SD Negeri 20.511 Labuan Rasoki Kota Padang Sidimpuan cukup baik. Guru melaksanakan kegiatan yang dimulai dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Kegiatan awal yang pada umumnya dilakukan oleh guru yaitu yang pertama, guru melakukan mengucapkan salam, melakukan absensi. Namun di jurnal ini terdapat bahwa guru tidak karena menggunakan metode pembelajaran luring, di sini guru tidak melakukan persepsi dan tidak menjelaskan tujuan pembelajarannya. Terus kegiatan inti yaitu guru menyerahkan panduan atau bahan ajar kepada siswa untuk dipelajari. Selanjutnya guru menjelaskan materi pelajaran. Terus guru melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Aspek selanjutnya yaitu guru menggunakan model pembelajaran saat mengajar. Guru mengaitkan materi IPS dengan kehidupan nyata siswa. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Guru memberikan pujian kepada siswa yang bertanya ataupun siswa yang berani berpendapat. Selanjutnya, guru memberikan nasihat atau teguran kepada siswa yang kurang fokus memperhatikan atau tidak fokus dalam pembelajaran IPS. Adapun kegiatan penutup pada jurnal yang saya review ini, yaitu yang pertama, guru bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman atau kesimpulan berdasarkan materi yang diajarkan tadi. Terus yang kedua, guru menilai hasil tugas siswa dan memberikan tugas rumah. Selanjutnya, guru memberikan motivasi belajar kepada siswa agar siswa semangat lagi dalam melakukan pembelajaran. Terus pada jurnal ini guru tidak menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Karena pembelajaran luring ini guru hanya dapat melakukan pertemuan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Berdasarkan hasil penelitian, adapun catatan lapangan yaitu untuk media pembelajaran guru hanya menggunakan buku seperti yang saya jelaskan tadi pada awal dan menggunakan benda-benda di lingkungan sekitar yang bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran. Tetapi guru selalu mengaitkan pembelajaran materi IPS dengan kehidupan nyata siswa sehingga siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon kelas 4 SD Negeri 20.511 Labuan Rasoki Kota Padang Sidimpuan diperoleh peneliti dari penelitian yang dilakukan pada tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan 9 Maret 2021 dengan cara melakukan wawancara kepada siswa melakukan wawancara secara langsung kepada siswa SD Negeri 20.511 Labuan Rasoki Kota Padang Sidimpuan. Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, siswa kelas 4 SD
siswa kelas 4 SD Negeri 20.500 11 Labuan Rasoki Kota Padang Sidimpuan sebanyak 13 orang, dapat disimpulkan bahwa pada pertanyaan pertama yang dilakukan oleh peneliti, yaitu pertanyaan pertamanya, apakah dengan adanya belajar di rumah ini telah membantu proses pembelajaran siswa? Nah, hampir seluruh siswa menjawab belajar di rumah tidak membantu siswa dalam proses belajar mengajar, proses belajar. Pertanyaan kedua, bagaimana proses pembelajaran yang terjadi selama belajar di rumah? Nah, hampir seluruh siswa tidak paham dan tidak fokus terhadap proses pembelajaran di rumah. Berdasarkan apa yang dilihat peneliti pada saat wawancara, pembelajaran di rumah ini membuat siswa kurang memahami pelajaran yang diberikan guru dan kurang mendapatkan ilmu pengetahuan, karena masa pandemi ini membuat guru menjelaskan itu materi hanya sekilas atau sedikit, karena pembelajaran luring hanya dilakukan dalam 2 kali dalam seminggu. Adapun pertanyaan ketiga yang diberikan peneliti kepada siswa yaitu, seperti apa masalah yang sering dihadapi siswa saat belajar di rumah? Nah, hampir seluruh siswa menjawab saat belajar di rumah mereka kurang fokus, karena saat di rumah siswa ingin bermain terus, bukan ingin belajar. Terkadang sering diganggu adik mereka yang masih kecil, sehingga proses belajar di rumah itu tidak efektif. Pertanyaan keempat yaitu, menurut siswa, apakah belajar di rumah mampu meningkatkan keaktifan belajar sama halnya belajar di rumah? Nah, keseluruhan menjawab, belajar di rumah tidak dapat meningkatkan keaktifan belajar mereka, sedangkan apabila belajar di sekolah itu lebih efektif. Pertanyaan kelima yaitu, bagaimana tanggapan Anda mengenai penyampaian materi yang diberikan oleh guru saat proses pembelajaran di kelas saat ini? Hampir keseluruhan siswa menjawab kurang paham mengenai penyampaian materi yang diberikan oleh guru, karena guru menyampaikan materi itu hanya secara singkat. Dalam proses pembelajaran di kelas, guru harus mempersiapkan metode pembelajaran yang akan dia bawakan. Nah, dalam menentukan metode yang akan digunakan, guru harus melihat situasi dan kondisi kelas dan melihat fasilitas yang tersedia di kelas. Biasanya metode yang digunakan itu ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode pemberian tugas, metode demonstrasi, dan metode eksperimen. Nah, di sini metode yang digunakan itu metode pembelajaran luring. Adapun kesimpulan pada jurnal ini yaitu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebagaimana yang diuraikan dan dijelaskan pada bagian penjelasan hasil pembahasan yang dijelaskan tadi, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penerapan pembelajaran IPS yang dilakukan guru dan menggunakan metode pembelajaran luring di kelas 4 SD Negeri 20.511 Labuan Rasoki Kota Padang Sidimpuan sudah cukup baik. Dilihat dari lembar observasi guru dan catatan lapangan serta data tambahan untuk mendukung hasil penelitian, yaitu berupa angket isian respon siswa terhadap proses pembelajaran yang dilakukan guru. Adapun respon siswa kelas 4 SD dalam mengikuti proses pembelajaran IPS dan menggunakan metode pembelajaran luring di SD Negeri 20.511 Labuan Rasoki Kota Padang Sidimpuan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada siswa, peneliti dapat menyimpulkan bahwa respon siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran luring ini adalah siswa lebih suka proses pembelajaran dilakukan seperti biasanya, yaitu proses pembelajaran tatap muka secara normal. Dengan mengikuti proses pembelajaran yang terjadi pada saat ini, kebanyakan siswa kurang memahami karena guru hanya menyampaikan penjelasan itu secara singkat, sehingga hal tersebut dapat dilihat dari berdasarkan penelitian dilakukan oleh peneliti terhadap siswa kelas 4 SD Negeri 20.511 Labuan Rasoki Kota Padang Sidimpuan dengan menggunakan wawancara dan angket. Baik, selanjut pada jurnal kedua, di mana jurnal yang saya resum kedua itu dengan judul Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran IPS SD. Adapun penelitinya yaitu Ana Maria Octaviani, Arita Marini, dan Fitriani pada tahun 2022. Adapun latar belakang pada jurnal ini yaitu, pendidikan di sekolah tidak hanya dapat mengembangkan kemampuan akademik, tetapi dapat membentuk karakter siswa. Perubahan zaman dapat mempengaruhi karakter siswa, sehingga sekolah perlu menanamkan nilai karakter sejak dini. Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat dekat dengan nilai moral, etika, sosial, budaya, dan kehidupan bermasyarakat, sehingga sangat cocok untuk menanamkan nilai karakter kepada siswa sejak dini. Karena itu, siswa perlu mempelajari IPS sejak dini untuk memahami nilai-nilai karakter. Adapun rumusan masalah pada jurnal ini yaitu, bagaimana pendidikan karakter dapat diterapkan melalui pembelajaran IPS di SD. Adapun hasil dan pembahasan pada jurnal ini yaitu, hasil penelitian Sari 2021, pendidikan karakter dengan pendekatan kontekstual dalam proses pembelajaran IPS, salah satunya pada materi kenampakan alam di Indonesia. Materi tersebut berhubungan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga dengan tema yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari siswa, mampu membuat siswa lebih leluasa dan termotivasi dengan proses pembelajaran IPS itu sendiri. Pada materi tersebut, banyak karakter yang dapat ditanamkan maupun dikembangkan peserta didik
melalui kegiatan diskusi atau kelompok. Nah, dalam kelompok tersebut, siswa dapat saling menghargai, menghormati, berpikir kritis, disiplin, sehingga mampu berkomunikasi dengan baik sesama anggota kelompok. Nah, nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan dalam diri siswa. Pembelajaran tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran IPS bisa digunakan sebagai langkah dalam penanaman pendidikan karakter untuk peserta didik. Sejalan dengan hasil penelitian pendidikan karakter pada pembelajaran IPS, terdapat hubungan yang positif antara pendidikan karakter dan pembelajaran IPS, yaitu bahwa dalam pembelajaran IPS menjadi pondasi penting bagi pengembangan kecerdasan personal, sosial, emosional, dan intelektual. Sudrajat dan Hernawati 2020. Adapun karakter yang mencerminkan sesuai dengan nilai Pancasila perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sejak dini. Karakter yang mencerminkan pada sila pertama, seperti yang kita tahu, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ karakter yang dapat mencerminkan pada sila tersebut yaitu peserta didik mampu mempunyai sikap penghargaan atas pendapat orang lain, tidak memaksakan suatu agama, tidak membedakan agama satu dengan agama yang lain, mampu menghargai antar umat sesama agama dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan agama masing-masing. Selanjutnya sila kedua yaitu saling menghormati dan menghargai antara umat beragama, karena di kehidupan bermasyarakat mempunyai banyak suku bangsa dan suku budaya, sehingga kita harus menumbuhkan sikap saling menghormati sesama manusia, sehingga peserta didik tidak membedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi atau tingkat pendidikan, serta mampu menyadari bahwa setiap manusia merupakan ciptaan Sang Pencipta. Adapun sila ketiga memiliki sikap persatuan maupun kesatuan yang mengedepankan kepentingan umum, seperti peserta didik mampu melakukan gotong royong pada suatu maupun di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Sehingga dengan sikap tersebut, rasa kebersamaan akan muncul dan setiap individu merasa ringan dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena adanya sikap saling bekerja sama. Selanjutnya, sila keempat. Sila keempat itu memiliki karakter dengan sikap yang dapat bermusyawarah, diskusi, dan bertukar pendapat untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah dan tidak memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, dan dapat melaksanakan hasil keputusan yang berdasarkan musyawarah dengan perbuatan baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Terakhir, sila kelima berhubungan dengan sikap adil dan menghormati hak asasi manusia. Peserta didik berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih, dapat menghargai hasil karya orang lain. Selanjutnya, peserta didik dapat menghormati serta menghargai hak asasi orang lain beserta kewajibannya. Pesan yang terkandung dalam Pancasila diharapkan dapat tertanam dalam diri peserta didik, seperti dalam proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan berbasis pendidikan karakter ini melalui beberapa tahap pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter, peserta didik mempraktikkan nilai karakter yang telah direncanakan sebelumnya. Tahapan ini terdapat beberapa bagian kegiatan, yaitu pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup dalam proses pembelajaran. Evaluasi dalam proses pembelajaran terdapat tugas sebagai penguatan untuk peserta didik mampu mengetahui tingkat pemahamannya. Adapun kesimpulan pada jurnal ini yaitu pendidikan karakter sangatlah penting diterapkan dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar. Pada proses pembelajaran IPS berlangsung melalui pendekatan kontekstual atau dengan menghubungkan materi yang kita ajarkan kepada siswa dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pendidikan karakter saat kegiatan pembelajaran berlangsung dilakukan dengan berbagai tahapan. Tahapan-tahapannya itu yaitu dari tahap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, maupun evaluasi setiap pembelajaran. Adanya penanaman dan pengembangan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai moral maupun sesuai dengan tujuan pendidikan IPS. Baik, saya lanjut pada jurnal ketiga yang saya resum dengan judul meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan model pembelajaran Make a Match di sekolah dasar. Adapun penelitinya yaitu Faslia pada tahun 2021. Latar belakang pada jurnal ini yaitu dalam pembelajaran IPS diperlukan komunikasi yang baik dengan siswa. Dengan model pembelajaran Make a Match salah satunya. Model pembelajaran Make a Match sendiri merupakan salah satu model pembelajaran yang berorientasi pada permainan. Menurut Suyatno ada 4 prinsip pembelajaran Make a Match, yaitu yang pertama anak belajar melalui berbuat, yang kedua anak belajar melalui panca indera, yang ketiga anak belajar melalui bahasa, yang keempat anak belajar melalui bergerak. Nah, adapun secara rinci, langkah dalam pembelajaran Make a Match adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review. Satu bagian kartu soal dan satu bagian kartu jawaban. Yang kedua, setiap peserta didik mendapatkan satu kartu satu orang. Yang ketiga, kartu soal yang pegang akan diberikan beberapa waktu untuk dipikirkan apa jawabannya.
Yang keempat, setiap peserta didik mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartu jawaban. Setelah persoalan dipecahkan, peserta didik saling mencari pasangan. Yang kelima, peserta didik yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin oleh guru. Yang keenam, setelah satu babak kartu maka kartu kembali dikocok kembali sehingga peserta didik mengambil kartu yang jenisnya beda dengan kartu yang diambil sebelumnya. Yang ketujuh, demikian seterusnya, lakukan secara berulang sampai waktu pembelajaran selesai. Yang kedelapan, kesimpulan atau penutup. Setelah selesai, buatlah kesimpulan secara bersama-sama. Benny menjelaskan, sebelum guru menerapkan model pembelajaran Make di sekolah ini, guru perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, kondisi kelas yang meliputi jumlah siswa dan efektivitas ruangan. Yang kedua, indikator yang ingin dicapai. Yang ketiga, waktu yang tersedia untuk digunakan dan waktu yang dipersiapkan. Persiapan yang perlu dilakukan apabila pembelajaran menggunakan BMS dengan pengembangan yaitu kartu-kartu. Anggarawati et al. 2014. Istarani menjelaskan bahwa ada kelebihan dan kekurangan dalam model pembelajaran Make a Match ini, yaitu kelebihannya yaitu dapat menumbuhkan kreativitas berpikir siswa. Terus yang kedua, pembelajaran lebih menyenangkan karena melibatkan media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang ketiga, siswa terlibat langsung dalam menjawab soal yang disampaikan kepada siswa melalui kartu yang dibagi-bagikan tadi. Yang keempat, meningkatkan kreativitas belajar siswa. Yang kelima, menghindari kejenuhan siswa karena mengikuti proses belajar. Adapun kelemahan dari model pembelajaran ini yaitu sulit mengatur ritme atau jalannya proses pembelajaran, sulit bagi guru mempersiapkan kartu-kartu yang bagus dan baik, sulit untuk mengkonsentrasikan anak. Siswa kurang memahami makna pelajaran yang ingin disampaikan karena siswa merasa ini model pembelajaran Make ini hanya sekedar permainan. Ada hasil analisis data observasi awal menunjukkan bahwa hasil belajar siswa di SD Negeri 6 Bau-Bau, khususnya mata pelajaran IPS, masih belum optimal mengingat hasil yang menunjukkan ketuntasan belajar siswa yang masih di bawah KKM, sehingga peneliti ini menduga adanya kelemahan dalam penerapan metode pembelajaran di SD Negeri 6 Bau-Bau yang perlu dilakukan sebuah penerapan metode yang dianggap efektif dalam pembelajaran pada mata pelajaran IPS. Metode Make merupakan metode yang sudah banyak diteliti. Salah satunya penelitian dari Ayu Febriani pada Jurnal Kreatif, Jurnal Kependidikan Dasar secara spesifik mengkaji objek yang sama dalam peneliti ini. Namun pada penelitian dengan judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS siswa SD kelas 5 SD Negeri Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang tidak secara spesifik mengkaji peningkatan hasil belajar siswa. Sehingga pada penelitian kali ini kebaharuan yang peneliti ajukan adalah penggunaan model yang spesifik pada pengukuran peningkatan hasil belajar dan pada materi yang lebih spesifik yakni tentang kenampakan alam di Indonesia. Pada jurnal ini peneliti menggunakan metode penelitian PTK, di mana pada penelitian PTK itu terdapat dua siklus pertama dan siklus kedua. Nah, hasil dan pembahasan pada jurnal ini yaitu penelitian menerapkan metode Make dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD Kota Bau-Bau dengan materi tentang kenampakan alam di Indonesia. Berdasarkan hasil tes awal tersebut mengungkapkan bahwa siswa SD Negeri 6 Bau-Bau kelas 5 yang memperoleh nilai lebih dari 65 berjumlah 6 orang dari 28 siswa dengan presentasi 21,42%. Sedangkan siswa yang tidak memperoleh nilai lebih besar dari 65 berjumlah 22 orang dengan presentasi 78,57%. Hal ini memberi gambaran bahwa pembelajaran IPS siswa pada kelas tersebut masih rendah. Nah, pada siklus pertama hasil tes menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal mengalami peningkatan. Pada tes awal, siswa yang memperoleh nilai lebih besar dari 65 sekitar 1,42% atau sebanyak 6 orang dengan nilai rata-rata 47,85. Sedangkan hasil tes tindakan siklus 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini atau dapat dijabarkan saja. Pada siklus pertama, hasil tes menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal mengalami peningkatan. Yang pada tes awal tadi, siswa yang memperoleh nilai sebesar 65 hanya sekitar 6 orang dari 28 siswa dengan nilai rata-rata 47,85. Sedangkan hasil tes tindakan siklus pertama dapat dilihat pada tabel di bawah ini atau yang bisa dijabarkan sedikit, yaitu ada siswa bernama Akram dengan nilai 70, Fatul Rahmat 75, Laude Muhammad Zakil Al-Muharram 55. Nah, pada siklus PTK yang kedua, berdasarkan hasil evaluasi yaitu siswa yang memperoleh nilai sebesar 65 sebanyak 32 orang siswa atau sebesar 82,14% dengan nilai rata-rata 72 atau 32. Adapun nilai keseluruhan pada siswa siklus ini yang bisa saya jabarkan sedikit, yaitu tadinya siswa Akram pada siklus pertama dia mendapatkan nilai 70, di siklus kedua dia mengalami peningkatan mendapatkan nilai 85. Fatul Rahmat juga pada siklus pertama dia mendapatkan nilai 75. Nah, pada siklus kedua dia mendapatkan nilai 80. Nah, ini menunjukkan artinya bahwa pada siklus pertama dan siklus kedua mengalami peningkatan, di mana siswa mampu menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru dengan menggunakan model pembelajaran Make tersebut.
Karena indikator keberhasilan dalam penelitian ini tidak tercapai, dalam hal ini minimal 80% siswa telah mencapai nilai lebih besar dari 65, maka penelitian dihentikan pada siklus yang kedua, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Ini berarti bahwa hipotesis tindakan telah tercapai, yaitu melalui pembelajaran mix and match dalam proses belajar mengajar, maka kemampuan siswa kelas 5S dan negeri 6 bau-bau dalam menyelesaikan soal-soal ilmu pengetahuan sosial tentang kenampakan alam dapat ditingkatkan sesuai dengan tabel yang saya jabarkan sedikit tadi. Nah, data di atas menunjukkan bahwa hasil belajar dengan menggunakan metode Make and Match dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS. Hal ini dapat disimpulkan bahwa metode ini bisa diterapkan pada mata pelajaran yang spesifik di bidang eksakta maupun pada pelajaran bidang non-eksakta seperti pada objek kajian dan penelitian ini, yakni mata pelajaran IPS, dan juga semakin memperkuat hasil penelitian Ayu Febriani pada jurnal Kreatif Jurnal Pendidikan Dasar yang menjelaskan adanya peningkatan hasil belajar IPS dengan metode Make and Match. Nah, itu saja yang bisa jelaskan pada hasil pembahasan. Adapun kesimpulan pada jurnal ini yaitu dari hasil observasi awal yang menunjukkan rendahnya hasil belajar siswa yang disebabkan kurangnya antusias atau semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran, sehingga dilakukan dengan sebuah model pembelajaran yang dimungkinkan siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Make and Match dapat meningkatkan hasil belajar IPS dengan menerapkan 2 kali tindakan, yaitu pada siklus 1 dan siklus kedua yang mengalami peningkatan, yang artinya siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru melalui model Make and Match. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada jurnal pertama, jurnal kedua, jurnal ketiga. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.